Sebentar lagi, anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang bertugas. Bukankah mengerikan ketika gambaran kebersamaan tiba-tiba berubah menjadi kesendirian? Berteman dengan sepi, individualis makin tinggi, hingga tidak ada lagi rasa simpati, empati, atau bahkan toleransi. Perasaan kian was-was, namun semesta tidak lagi selaras. Akan mungkin hal lebih buruk terjadi bila mana COVID-19 tidak segera diatasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mempengaruhi siklus kehidupan manusia. Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi, mencegah, dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan di masa sulit ini, masing-masing peran harus ikut andil untuk bertanggung jawab. Lantas, hal-hal apa yang dapat kita lakukan? Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona adalah dengan menerapkan belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan bekerja dari rumah. Dan yang dapat kita lakukan adalah dengan mendengarkan, mematuhi, dan melaksanakan himbauan dari pemerintah. Lalu bagaimana jika kita terpaksa harus keluar rumah demi memenuhi kebutuhan pokok? Membantu mencegah kulit terkontaminasi dari virus yang tertinggal pada benda-benda sekitar seperti meja atau kursi. Jangan lupa untuk segera mengganti pakaian ketika pulang dari bepergian agar sangat dianjurkan untuk melepas aksesoris ketika harus pergi keluar rumah untuk bekerja atau membeli kebutuhan lainnya. Alasannya karena aksesoris dapat menjadi tempat menempelnya virus yang tidak kita sadari, kadang menyentuh mata atau mulut. Salah satu tempat terjadinya penularan virus dari satu orang ke orang lainnya adalah transportasi umum, seperti bus, kereta, dan lainnya, karena memungkinkan virus menempel pada permukaan kursi ataupun pegangan pada transportasi umum. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari menggunakan transportasi umum. Virus diketahui dapat menempel pada benda-benda sekitar, maka kita dapat mengantisipasi penularan virus dengan melapisi tangan kita dengan menggunakan tisu ketika ingin menyentuh benda-benda umum. Dan jangan lupa untuk meremas tisu yang telah digunakan dan membuangnya ke tempat sampah. Uang kertas dan koin bisa menjadi medium penyebaran virus. Oleh karena itu, untuk memperkecil penularan, sangat dianjurkan untuk bertransaksi secara non-tunai. Untuk menghindari kontak langsung antara benda-benda sekitar dengan tangan, kita dapat menggantikan peran tangan dengan siku, kaki, bahu, atau panggul untuk menyentuh atau mendorong benda, misalnya pintu, keran air, atau cetekan lampu.
Dengan menggunakan masker, kita dapat meminimalisir dan mengantisipasi penularan virus. Tidak perlu menggunakan masker medis. Masker kain pun sudah cukup untuk melindungi orang sehat dari terpaparnya virus. Namun harus diingat, jangan gunakan masker secara berulang-ulang. Segera cucilah masker kain setelah digunakan berpergian. Saat beraktivitas di luar rumah, tentunya kita akan sangat sering menyentuh berbagai benda yang terkadang tidak kita sadari. Maka dari itu, kita perlu mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, atau dengan hand sanitizer dengan kandungan antiseptik. Saat harus pergi keluar rumah, hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Lebih baik segera mencuci tangan setelah menyentuh benda agar tangan kita tetap terjaga kebersihannya. Dan kita bisa menggunakan pengawas seperti tisu atau kain bagian dalam untuk menyentuh mata, hidung, atau mulut jika memang diperlukan. Sesuai anjuran WHO dan pemerintah, untuk physical distancing atau jaga jarak harus dilakukan saat pandemi. Maka terapkan physical distancing dengan orang lain minimal 1 meter untuk mencegah cipratan droplet atau cairan-cairan yang dapat menularkan virus.